Salah satu yang kemarin yang saya dapatkan dari Pak Kiai itu ketika ngaji tafsir suatu tafasir, akhlak Nabi Muhammad itu bukan hanya setelah dia jadi nabi, tapi sebelum jadi nabi pun sudah dia terpuji akhlaknya, dan itu ditegaskan oleh istrinya. Jadi ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira di Jabal Nur, Pak Aris sudah naik belum ke atas waktu naik haji itu? Wah, masuk ke dalam gua surnya. Masuk ke dalam, turun ke bawah. Yang guru yang Jabal Nur, bukan yang di sini. Jabal Nur ya, masuk ya. Subhanallah. Mudah-mudahan yang belum sampai ke sana sampailah. Amin. Pak Aris kuat itu ya. Oh, saya selalu menceritakan itu kenangan. Waktu dulu masih muda saya, jadi kuat. Saya ragu Pak Aris sanggup tuh, gitu ya. Luar biasa, berkah. Naik ke atas jalannya susah sampai ke puncak itu. Karena itu tadi kalau mengikuti rombongan haji atau umroh itu sampai di bus di bawah saja. Sampai di bus, bahkan ada yang nggak turun dari bus. Terakhir kami yang umroh itu panas, gak usah turun, Ustaz, ini. Itulah Jabal Nurnya tuh, sana tuh. Dari bus doang ditunjukin. Di sana ada Gua Hira. Wah. Dulu kita naik haji itu tahun 98. Wah, lagi gagah-gagahnya kita, Ji. Wah. Dihajiin sama mertua, beruntung dia punya mantu macam ini kan. Berangkat. Wah, siap. Berangkat kayak berempat menantunya itu kan. Memang saya bilang saya akan kunjungi itu Jabal Nur. Luar biasa, berjalannya itu memang hampir 1,5 jam. Dan itu tanah pasirnya itu ini lepas gitu kan, tanahnya lepas. Diinjak sini bisa jatuh. Jadi kalau sambil jalan harus nengok ke atas gitu Pak Yanto. Karena batunya berjatuhan orang yang atas itu kan. Begitu sampai ke puncak sana, sholatlah dulu rakaat. Udah ada tulisan di situ. Batu-batu yang di sini tidak ada yang keramat, jangan diambil, syirik. Ternyata orang yang suka bawa-bawa gitu orang Indonesia. Allah ya Karim. Makanya di Mekah Madinah itu salah satu bahasa yang dipakai ya mungkin karena orang Indonesia paling banyak, tapi memang paling klinik-klinik ya orang kita lah. Ini dulu pernah diinjak sama Rasulullah ini. Jadi jimat gitu ya. Apa jadi coelin gitu ya. Allah ya Karim. Jadi jangan bawa apa-apa dari sini. Tidak ada kaitannya dengan Muhammad begitu. Menjaga tauhid ya gitu ya. Kalau dalam hal itu setuju juga lah gitu kan sama Arab yang Wahabi itu untuk menjaga gitu ya. Nah, jadi kebayang sampai ke atas itu, Pak Cecep dulu naik ke atas. Susah memang kalau tidak karena inisiatif kita, karena kalau pemimpin rombongan tidak akan sampai ke sana. Ini harus inisiatif kita. Kita pun berangkat sewa taksi gitu kan, berangkat ke sana. Agak jauh, sekitar hampir 7 kilo mungkin ya. Dari Masjidil Haram itu sampai ke atas, turun dulu ke bawah. Ini yang selalu saya sampaikan itu, turun ke bawahnya itu saya paling ngeri. Kalau bukan karena ingat saya itu orang Batak, orang kampung, orang hutan, udah balik saya. Nggak nyanggup saya lihat ke bawah sana itu. Gemetaran saya nengoknya begini ke bawah sana tuh. Aduh, nggak kuat. Manjat pohon sih kita kuat, tapi kalau turun tebing, alamak. Apalagi kata pembimbing, kemarin itu ada yang jatuh di situ mati katanya. Wah, tambah. Allah ya Karim. Itu memang pegangannya batu-batu gitu aja. Jadi turun dulu sekitar 10 meter, agak datar dikit. Disitulah guanya. Subhanallah, men. Disitulah Rasulullah bertahanus. Saya baru ngaji kemarin, ada maulid kami di kampus, Ustaz Dr. Wido Suprah yang menyampaikan. Kata dia, Nabi bertahanus itu baru sekitar 3 tahun katanya. Jadi umur 37 barulah Rasulullah itu bertahanus ke Gua Hira. Sampai umur 40 datangnya wahyu yang pertama. Luar biasa itu memang turun. Saya nggak bisa masuk ke dalam pas tempat duduknya Rasulullah bertahanus itu karena banyak manusia. Karena nggak ada pintunya kan, masuk harus keluar dari situ lagi. Diam aja gini. Begitu yang masuk ke dalam nggak mau keluar, sholat melulu dia, mau diangkat sholat. Masuk satu sholat kita nunggu 1 jam. Cuma nengok begini aja, kan yang keluar. Kalau di Ka'bah kan masih mutar kita kan, masih gerak. Kalau di situ diam, dia begitu sampai wah luar biasa, nggak bisa gerak. Udah penting kelihatan. Udah dikasih keramik ya Baris, udah kasih keramik buat ininya, gitu. Jadi orang sholat di situ. Nah, ngebayang kita, Masya Allah. Tapi kalau orang-orang Afghanistan, Pakistan, Bangladesh itu memang nekat aku tengok. Duduk nangkring di atas bibir apa itu.
Kita ngeliatnya aja udah begini, dia nangking aja tuh Pak Kus di pinggir-pinggir dia dulu kan, sambil nungguin duduk tenang aja. Kita udah gitu kan. Allah ya karim. Jadi kebayang kita disitulah Jibril turun dan membacakan kepada Nabi Iqra, gitu, sambil didekap begini nih. Ma'ana biqar, aku tak pandai membaca. Iqra, didekap begini 3 kali. Aku tak pandai baca. Didekap lagi makin kencang. Duduk di situ, ya Allah, di sinilah Rasulullah dulu itu didekap sama Jibril dan dibacakanlah oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini yang pertama diturunkan. Yang ingin disampaikan adalah setelah itu Rasulullah turun dan disampaikan dalam sejarah Nabi Muhammad itu berlari-lari Rasulullah turun karena ketakutan dari Gua Hira. Saya ngebayangin lari-larinya itu macam mana coba. Apalagi kan malam-malam itu. Begitu susahnya jalan turun. Kita aja yang kemarin baru berapa tahun yang lalu masih susah, apalagi zaman Rasulullah orang yang tak ada naik ke situ kan, atau jarang orang naik ke situ, berlari-lari ketakutan karena belum pernah mengalami. Dan sampai ke rumah ditunggu sama Khadijah istrinya dan dia bilang menceritakan yang ditakutkan oleh Rasulullah ketika itu adalah dia melakukan kesalahan sehingga dia dihukum atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan apa gitu. Nah, ucapan inilah yang kemarin saya minta yang disampaikan oleh Pak Kiai. Memang kalau punya istri itu kita Pak Aris memang harus menguatkan. Kalau kita lagi susah dikuatkan hati kita. Sebagaimana Rasulullah dikuatkan hatinya oleh Siti Khadijah. Ini perkataannya. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ini 5 hal yang saya sebutkan tadi itu akhlak Nabi sebelum dia diutus menjadi Rasul, dan itu ditegaskan oleh Khadijah kepada Nabi untuk menenangkannya. Jadi istri itu menenangkan suami yang sedang ketakutan. Kenapa nih? Selimuti aku, tolong sambil ini ketakutan. Nah ini khawatirannya, takut Allah murka kepadanya. Dan Khadijah bilang apa ini? Yang pertama, demi Allah tidak akan menghinakanmu. Gitu. Jadi Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Yang pertama, kau gemar menjalin silaturahim. Jadi sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi pun dia sudah senang silaturahim, menjalin silaturahim. Dan ini pun diajarkannya sampai akhir hidupnya silaturahim. Kalau dalam hadis disebutkan siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apalagi rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, maka silaturahim, tali kasih sayang. Memang kalau kurasa-rasa, tetapi ya, kalau bukan karena silaturahim, kayaknya memang sempit rezeki saya. Ya Pak Jerman ya, silaturahim itu kan networking, bahasa orang sekarang itu networking. Di mana aja ada kawan. Jadi kalau kita yang disebut orang ustadz ini, kalau saya bilang jadwal khutbah saya itu Pak Saleh penuh selama 1 tahun, itu dari mana coba? Kan bukan, saya nggak pernah datang ke Masjid Al-Madinah. Ustaz, tolonglah masukkan saya sebagai khotib. Saya kan temannya Safi Al-Bantani. Malulah kita, ya kan? Datang ke Masjid Parum, Pak, tolong nih, ini CV saya nih, masukin saya jadi khotib. Malulah kita, ya kan? Enggak. Semuanya kalau saya bilang 90% jadwal khutbah saya itu karena silaturahim. Artinya apa? Dari kawan. Yang enggak silaturahim itu hanya Masjid Raya aja kayaknya. Itu pun karena ketuanya Ustadz Musleh. Itu pun karena dia mau juga saya di situ dicoret, ya apa boleh buat kan.
Tapi saya bilang, Ustaz, jadwalkan saya 3 kali setahun. Itu artinya apa? Cuma 3 Jumat saya sholat Jumat di Masjid Raya. Selanjutnya nggak pernah saya sholat di situ. Itu pun kadang cuma 2 kali, yang satunya kasih kawan lagi gitu kan. Kita banyak kawan dokter-dokter itu, karena cuma belum silaturahimnya belum luas, panggungnya belum banyak. Jadi jadwal saya kasih sama mereka itu. Karena saya merasa mereka lebih layak tampil dari saya. Makanya jadwal saya Masjid Raya masukin teman Dr. Adiansa, masukin Dr. Henry Tanjung, masukin dokter. Karena saya udah tahu kapasitas mereka dan mereka lebih pandai dari saya, ilmunya nggak ada apa-apanya saya. Makanya saya kasih jadwal, saya kasih Ustaz dan nitat layak nih, ini layak. Banyak sekali jadwal saya kasih kayak ini. Gitu. Itu silaturahim. Jadi bagaimana bisa saya khutbah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada Haji Umar tuh. Kalau nggak karena Haji Umar, ya Haji ya, nggak masuk saya ke situ. Bagaimana saya ceramah di Pengadilan Tinggi Jakarta? Karena beliau juga. Karena setelah dari PN Jaksel, itu kemarin ceramah itu siapa? Orang Batak itu. Haji Umar aja. Nah, dihubungi dia. Jadi jangan lagi Pengadilan Tinggi. Dari Pengadilan Tinggi, itu kemarin ceramah tinggi siapa itu? Medan itu tuh. Ke Mahkamah Agung. Tinggal ke Istana Negara aja belum. Harus ganti presiden dulu kali ya. Ya nggak apa-apa. Kita tunggu giliran gitu kan. Artinya apa? Semua saya udah cek Pak, semuanya itu ya, semuanya jadwal saya. Dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan itu. Kok mereka merekomendasikan saya, padahal saya tak pandai, cuma pandai bicara saja. Ilmu tak adanya. Tapi semua jadwal saya itu ini. Itu ada silaturahim. Silaturahim. Maka kita jalinlah silaturahim. Kalau silaturahim kita jaga, rezeki kita akan nambah. Dan